Damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Amin. Kita sering mendengar percakapan tentang orang yang menjalin hubungan, apakah pacaran, bahkan suami istri, yang dipisahkan oleh jarak yang jauh. Tidak setiap saat bisa bertemu, bahkan membutuhkan waktu penantian yang lama untuk bertemu. Ada yang seminggu sekali, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau beberapa bulan, bahkan tahun, baru bisa bertemu. Betapa berat dan lama tanggungan cinta. Realita itu sering disebut LDR atau Long Distance Relationship atau hubungan jarak jauh. Bukan tanpa masalah. Pergumulan bahkan dinamika hubungan mereka menguras perasaan dan air mata. Saudaraku, bagaimana solusinya terhadap kenyataan tersebut? Alkitab berbicara apa? Mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi hikmat kepada kami, agar kami dimampukan untuk memahami, mengerti dan menghayati firman-Mu, dan dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku, bagian firman Tuhan yang akan kita terima diambil dari kitab 1 Korintus pasal 7, ayat 3 sampai dengan 5 yang tertulis demikian. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian pula istri terhadap suami. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak dapat menahan hawa nafsu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan tadi diberi tema apa kata Alkitab tentang LDR. Saudara, setiap pemberian Allah membawa serta dengan tanggung jawab. Perkawinan membawa serta tanggung jawab timbal balik. Istri adalah mitra yang sejajar dalam perkawinan karena ia ikut serta memiliki hak dan kewajiban bersama dengan suami. Tidak satu pun dari keduanya berkuasa atas tubuhnya sendiri. Tidak boleh ada eksploitasi, dominasi atau penekanan, melainkan pemberian yang bebas dan berbalasan atas dirinya kepada pasangannya. Bila harus ada yang menghindari hubungan seksual, hal itu haruslah dilakukan dengan persetujuan bersama. Menjauhi pasangan berarti menyangkal hak-hak perkawinan pasangan, dan itu sama dengan mencuri kalau dilakukan secara sepihak. Paulus mengatakan suami istri dapat menghindari hubungan seksual agar mereka bisa mendapat kesempatan untuk berdoa. Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 5 menyatakan ada waktu untuk memeluk dan ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Namun demikian, perpisahan yang sementara demikian itu tidak boleh berlangsung terlalu lama. Suami dan istri harus kembali hidup bersama-sama untuk memulihkan hubungan-hubungan yang normal, supaya iblis jangan menggodai mereka untuk berdosa karena mereka tidak tahan bertarak. Menurut Paulus, penggoda akan menggunakan nafsu-nafsu seksual seseorang untuk menemukan pemuasnya dengan cara yang tidak bermoral. Itulah yang dikhawatirkan Paulus. Jelas bahwa Paulus tidak setuju perkawinan dilakukan demi keleluasaan satu pihak saja dengan suatu hubungan rohani tanpa seks. Paulus tidak memandang perkawinan semata-mata
sebagai jalan gampang untuk menghindari percabulan, atau sebagai lembaga yang tujuan satu-satunya hanyalah untuk menghasilkan anak, apalagi untuk pemuasan seksual bagi laki-laki dan perempuan, jelas salah. Perkawinan adalah tatanan ilahi yang ditetapkan Allah. Jadi jelas perkawinan mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk bersama-sama kalau toh mereka harus berpisah karena jarak tempat tinggal, karena satu dan lain hal, hanya sementara dan atas persetujuan mereka, dan selanjutnya bersama-sama lagi. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan oleh suami istri agar terhindar dari tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab? Yang pertama, hindari pernikahan jarak jauh. Kalau terpaksa harus terjadi, setelah menikah berbeda tempat tinggal, dipisahkan jarak yang jauh, hal itu terjadi atas kesepakatan suami istri dengan komitmen yang jelas. Karena masing-masing akan menghadapi godaan-godaan yang berat karena dorongan untuk menikmati keindahan, keromantisan suami istri, dan yang tidak mudah dihadapi, dorongan seksual yang kuat. Dan iblis akan terus berusaha menggoda suami istri dalam setiap peluang, bahkan iblis akan menciptakan peluang-peluang untuk memperdaya suami istri yang jauh dari pasangannya. Yang kedua, hakikat pernikahan itu laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya bersatu dengan istrinya. Bukan malah suami meninggalkan istrinya atau sebaliknya. Suami istri keduanya bersatu dan bahkan menjadi satu daging. Mananya mereka bersama-sama meskipun berbeda karakter, latar belakang, kebiasaan, berjuang menyatukan pandangan, visi hidup, saling melengkapi, saling mendukung, sehingga menjadi satu kesatuan, satu tubuh, saling merasakan suka duka, menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pasangannya. Kalau yang satu sedih ikut merasakan, yang satu sakit juga ikut merasakan dan menunjukkan perhatiannya. Maka kalau terpaksa harus berjauhan untuk sementara waktu, upayakan untuk bisa bersama dan jangan terlalu lama berjauhan, berpisah karena harus bersama untuk membangun kebersamaan, menenun lukisan bersama, kehidupan dan masa depan mereka. Terus perjuangkan sampai suatu saat bisa bersama tanpa dipisahkan jarak lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu. Mampukan kami mewujudkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pada akhirnya, kami sungguh bisa bersama-sama dengan keluarga, khususnya suami istri, yang berjauhan pada waktu yang tidak lama lagi. Mohon nikmat dan kekuatan-Mu jauhkan kami dari segala godaan dan cobaan. Mohon ampun kekurangan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dengan renungan selanjutnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.